Salam sehat Bapak dan Ibu sekalian, jumpa kembali di channel Irama Widya. Semoga konten-konten yang kami sajikan di masa pandemi ini dapat membantu Bapak dan Ibu untuk mengajarkan kembali kepada siswa atau anaknya. Dan apabila masih ada soal yang belum dapat diselesaikan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini supaya kami dapat membantu untuk membahasnya. Dan juga supaya kami tetap eksis membuat konten-konten berikutnya, jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Irama Widya. Kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester PAS 1 Matematika kelas 6 part 2. Pada part 2 ini terdiri atas 20 soal, yaitu 10 soal pilihan ganda dan 10 soal uraian. Bagi Bapak Ibu yang belum menonton part 1-nya, silahkan klik di link yang ada di deskripsi dan komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Kita langsung saja ke soal. Soal nomor 21. Jika diketahui volume bangun ruang di atas adalah 72 cm3, berapa lebar bangun ruang tersebut? Nah, di sini gambarnya adalah prisma tegak segitiga, tapi di sini ditidurkan gitu ya, sehingga ini tinggi sama dengan lebar. Volume prisma tegak segitiga, volume prisma tegak segitiga itu adalah A dikali B dibagi 2 dikali T. Karena di sini yang ditanya lebar ya, kita ubah T-nya jadi L. A dikali B dibagi 2 dikali L. Nah, yang diketahui sebenarnya A 3 cm dan C 5 cm, sehingga kita harus mencari dulu B-nya itu berapa. Berarti kita gunakan rumus Pythagoras. B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. C-nya 5, berarti 5 kuadrat dikurangi A-nya 3 kuadrat. Akar 5 kuadrat 25 dikurangi 3 kuadrat 9, 25 dikurangi 9 berarti akar 16. Akar 16 adalah 4. Jadi B-nya kita tahu 4. Langsung kita masukkan ya ke rumusnya. Tadi volumenya diketahui 72 sama dengan A-nya 3 dikali B-nya 4 dibagi 2 dikali L. 72 sama dengan, ini bisa dicoret ya, hasilnya 2, 3 kali 2 berarti 6 dikali L. 72 sama dengan 6L, sehingga L-nya adalah 72 dibagi 6. Kita uraikan 72-nya untuk mempermudah penghitungan. 60 ditambah 12 dibagi 6 ya, dua-duanya. 60 dibagi 6 10 ditambah 12 bagi 6 itu 2. Jadi lebarnya adalah 12 cm. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 22. Nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data disebut. Nah, berarti kita harus tahu pengertian dari masing-masing ya. Min itu adalah jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data.
Median. Median adalah nilai tengah dari data dalam urutan naik. Bagaimana dengan modus? Modus adalah nilai data yang sering muncul. Atau data yang frekuensinya paling banyak. Statistik ini cabang ilmu matematika yang membahas tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Jadi, nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi banyaknya data adalah mean atau rata-rata. Soal nomor 23. Nilai ulangan matematika sekelompok siswa yaitu 8, 9, 10, 7, 8, 8, 6, 9, 8, 6. Berapa rata-rata nilai ulangan matematika? Nah, yang ditanya adalah rata-rata atau mean. Tadi rata-rata adalah nilai sekelompok, berarti nilainya kita jumlahkan semuanya 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 8, ini ya, ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 6 jumlah semuanya, berarti kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 per 10. Nah, di sini ada beberapa kali yang muncul ya. Berarti untuk memudahkan kita kelompokkan 6 dikali 6 muncul berapa kali? 1, 2 ya. 6 dikali 2 ditambah, kalau 7 munculnya 1 kali ditambah 8 dikali 8, 1, 2, 3, 4 dikali 4 ditambah 9 dikali 1, 2 ya, kali 2 ditambah 10 nya 1 kali dibagi 10. 6 dikali 2 12 ditambah 7 ditambah 8 dikali 4 32 ditambah 9 dikali 2 18 ditambah 10 dibagi 10. Kita kelompokkan puluhan dengan satuan. Yang ini 10 ditambah ini 30 ditambah 18 ya. 10 ditambah 10 ditambah, sekarang satuannya 2 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 8 dibagi 10. 10 40, 50, 60 ya. 60 ditambah, ini 2 ditambah 7, 9, ini 10, berarti 19 dibagi 10. 60 ditambah 19, 79 dibagi 10 sama dengan 7,9. Jadi minnya yang atau rata-ratanya yang C, 7,9. Soal selanjutnya. Diketahui nilai rata-rata ulangan matematika dari 4 siswa yaitu 80. Jika nilai tatang 70,
nilai Yanal 75 dan nilai Abu 80, berapa nilai yang diperoleh Damar? Nah, ini sama ya, X rata-rata sama dengan kita tulis saja Tatang T ditambah Yanal itu Y ditambah Abu A ditambah Damar D ya, dibagi 4 orang kan ya, bagi 4. Nah, rata-ratanya sudah diketahui 80 sama dengan nilai Tatang itu 70, Yanal 75, kemudian Abu 80, nilai Damar yang ditanya D dibagi 4. Jadi 80 dikali 4 sama dengan 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah D. 80 dikali 4 itu 320 ya. Kemudian ini 70, kita kelompokkan aja dulu biar gampang. 70 tambah 70 tambah 80 ditambah 5 ditambah D. Berarti 320, ini 140, 70 tambah 70, kemudian 14 ditambah 8, 22, berarti 225 tambah D. Jadi D sama dengan 320 dikurangi 225. Jadi D sama dengan 320 dikurangi 225. Nah, dari sini pengurangan ini kalau kita lihat 10 dikurangi 5 hasilnya pasti 5 ya. Jadi kita bisa coret yang pilihan A dan pilihan C. Nah, 320 ini bisa kita tulis menjadi 290 ditambah 30. Yang 225-nya kita bisa tulis menjadi 200 ditambah 25. Nah, sekarang ratusan kita kurangkan dengan ratusan, puluhannya dengan puluhannya. Jadi 290 dikurangi 200 ditambah 30 dikurangi 25. Sama dengan 290 kurangi 200 hasilnya 90 ditambah 30 dikurangi 5 hasilnya 5. Jadi hasilnya adalah 95. Jawabannya yang D. Soal nomor 25. Perhatikan data berikut. Berapa rata-rata umur pada data di atas? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini Ibu dan Bapak berarti kita harus mengalihkan dulu antara umur dengan jumlah siswa. Berarti 12 dikali 4 semuanya ya, ditambah 13 dikali 8 ditambah 14 dikali 6 ditambah 15 dikali 8 ditambah 16 dikali 4 dibagi jumlah seluruh siswa, berarti 4 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 4. Nah, seperti biasa untuk mempermudah perhitungan kita uraikan dulu ya perkaliannya. Jadi yang ini 12 dikali 4 kita uraikan menjadi 10 dikali 4 ditambah 2 dikali 4. Yang 13 berarti 10 dikali 8 ditambah 3 dikali 8. Yang 14 nya 10 dikali 6 ditambah 4 dikali 6 ditambah ke bawah ya. Yang 15 nya 10 dikali 8 ditambah 5 dikali 8 ditambah yang 16 nya 10 dikali 4 ditambah 6 dikali 4 dibagi. Nah, yang ini juga sama ya, untuk memudahkan berarti 4 ditambah 8 ini kan sama dengan 6 ditambah 2 ya. Ini ditambah 6
ditambah 6 ini biar ke sini jadi 6 tambah, biar ini jadi 10, berarti 8 itu diuraikan menjadi 4 ditambah 4 ditambah 4. Di bawah saja ya biar luas, sama dengan ini 10 dikali 4 40 ditambah 2 dikali 4 8 ditambah 10 dikali 8 80 ditambah 3 dikali 8 24 ditambah 10 dikali 6 60 ditambah 4 dikali 6 24 ditambah 10 dikali 8 80 ditambah 5 kali 8 40 ditambah 10 kali 4 40 ditambah 6 kali 4 24 dibagi, ini udah 10 ya, kemudian ini juga 10, ini kesini 10 berarti 30 ya, ini 10 ini 10 ini 10 30. Nah ini juga kita kelompokkan yang puluhannya semua, kemudian ditambah dengan yang satuan 40, yang ini ditambah 80 ditambah, ini juga kita ambil ya 20 ditambah 60 ditambah ini 20 ditambah 80 ditambah 40 ditambah 40 ditambah ini ya satu lagi 20. Nah yang satuannya berarti 8 ditambah 4 ditambah 4 ditambah terakhir 4 dibagi 30. 4 tambah 8 12 ditambah 2 14 tambah 6 20 22 30 34 tambah 4 38 tambah 2 40 berarti 400 ditambah 8 12 16 20 bagi 30 420 dibagi 30. Kita bisa pecah yang 420 nya berarti 300 per 30 ditambah 420 kurangi 300 120 ya per 30. 300 dibagi 30 10 ditambah 120 dibagi 30 4. 10 tambah 4 sama dengan 14, jadi rata-ratanya 14 yang B. Nomor 26, perhatikan data berikut. Nilai tengah dari data di atas adalah, nah yang ditanya nilai tengah atau median ya. Nah untuk mengerjakan soal seperti ini berarti kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang terendah. Berarti 5,6, 6 nya ada berapa? Ada 1 2 6, kemudian 7 nya ada 2 juga, kemudian 8 nya ada berapa? 1 2 3 8 ada 3, kemudian 9 dan 10. Ini sudah diurutkan. Berarti untuk menghitung median atau nilai tengah, kita lihat dari sini karena datanya ada 10, kita hitung dari sebelah kanan 1 2 3 4 5. Berarti yang ini ya 7 ditambah sekarang dari kiri 1 2 3 4 5, berarti yang ini 8. Jadi 7 ditambah 8 dibagi 2, 15 dibagi 2, 14 bagi 2 ditambah 1/2,
7 ya, 71,5 atau 7,5. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 27. Berikut ini adalah data pekerjaan orang tua siswa kelas 6 SDN Juru. Nah, dari sini kita langsung ke pertanyaannya. Yang ditanya adalah modus. Tadi pengertian dari modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau frekuensinya yang paling banyak. Jadi kita lihat yang paling banyak itu adalah 36. 36 itu orang tua siswa sebagai pegawai swasta. Jadi jawabannya yang C. Nomor 28. Berikut adalah data penjualan roti di sebuah warung selama 10 hari. Yang ditanya adalah rata-rata penjualan roti setiap hari. Nah, berarti X sama dengan dijumlahkan semuanya ya, 120 ditambah 125 ditambah 130 ditambah 125 ditambah 125 ditambah 135 ditambah 140 ditambah 120 ditambah 140 ditambah 130 dibagi 10 karena 10 hari ya. Jadi sama dengan, untuk memudahkan seperti biasa karena ini ratusan, kita pisahkan antara ratusan, puluhan, dan satuan. Ini berarti 100 ditambah 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 100 terakhir ya, tambah 100 ditambah yang puluhannya berarti 20 ditambah ini 20 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 40 ditambah 30. Tinggal yang satuannya. 5 ditambah ini ya, 5 ditambah 5 ditambah 5. Sudah semua, berarti tadi dibagi 10. Ini kita hitung 100-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 kali 10 berarti 1000 ya. 1000 ditambah ini 2 tambah 2 tambah 2 2 tambah 2 4 4 tambah 3 7 9 11 14 18 20 24 27 berarti 270 ditambah ini 10 15 20 ya, tambah 20 dibagi 10. Langsung saja ya, 1000 ditambah 270 ditambah 20 berarti jadi 1290 dibagi 10. Tinggal buang nolnya jadi 129. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya. Data hasil ulangan matematika kelas 6 SDN 2 Sewon adalah sebagai berikut. Yang ditanyakan rata-rata lagi ya. Berarti X sama dengan 50 dikali 2 ditambah 60 dikali 4 ditambah 70 dikali 11 ditambah 80 dikali 8 ditambah 90 dikali 3 ditambah 100 dikali 2 dibagi jumlah seluruh siswa, berarti yang ini ya 2 ditambah 4 ditambah 11 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 2. Kita selesaikan saja. 50 dikali 2 itu 100 ditambah
60 dikali 4 240 ditambah 70 dikali 11 770 ditambah 80 dikali 8 640 ditambah 90 dikali 3 270 ditambah 100 dikali 2 ditambah 200 dibagi ini ke sini 15, ini ke sini 10, ini 5, berarti 15 20 30 ya. Kita pisahkan lagi ratusannya dengan puluhan, berarti 100 ditambah 200, yang ini ditambah 700 tambah 600 tambah 200 ditambah 200 ditambah yang puluhannya 40 tambah 70 ditambah 40 ditambah 70 dibagi 30. 100 200 1000, ini juga 1000 berarti 2000 ya. 2000 ditambah 110 150 berarti 220 dibagi 30. 2220 dibagi 30, berarti ini bisa diuraikan yang 2220 nya menjadi 2100 per 30 ditambah 120 per 30, jadi 2100 dibagi 30 coret nolnya, 210 dibagi 3 itu hasilnya 70 ditambah ini 12 dibagi 3 hasilnya 4, jadi 70 ditambah 4 74, jawabannya yang C. Soal nomor 30, soal terakhir yang pilihan ganda ya Ibu dan Bapak. Dalam sebuah ulangan matematika, 6 anak memiliki rata-rata 82. Jika dikurang 1 anak, maka rata-ratanya menjadi 85. Nilai anak yang baru bergabung adalah, nah kita lihat di sini diketahui rata-rata 1 aja ya, 82, dan rata-rata 2 ini 85. Nah, pada saat rata-ratanya 82, berarti ini kita bilang saja A ya, A per 6. Nah, X1-nya adalah 82 sama dengan A per 6. Atau kita balik A sama dengan 82 dikali 6. 80 dikali 6 ditambah 2 dikali 6. 80 dikali 6 480 ditambah 2 kali 6 12, jadi A adalah 492. Nah, untuk mencari nilai anak atau kita simbolkan B, berarti kita pakai rata-rata yang kedua. Rata-rata yang kedua sama dengan A dikurangi B dibagi 5 karena sudah 5 orang anak. Jadi 85 sama dengan A-nya 492 dikurang B dibagi 5. Atau 85 dikali 5 sama dengan 492 dikurangi B. 80 dikali 5 ditambah 5 kali 5 sama dengan 492 dikurangi B. 80 dikali 5 itu 400 ditambah 5 kali 5 25. Maaf, 25.
sama dengan 492 dikurangi B. 425 sama dengan 492 dikurangi B. B sama dengan 492 dikurangi 425. Kedua ruas dikurangi 425 ya. Berarti B sama dengan, kita pecah dulu yang ini, 400 ditambah 92 dikurangi 400 ditambah 25. Ini habis ya, 400 kurangi 400 berarti tinggal di sini saja ya yang kosong, berarti tinggal 92 dikurangi 25, atau yang ini kita pecah menjadi 80 ditambah 12 dikurangi 20 ditambah 5. 80 dikurangi 20 ditambah 12 dikurangi 5. 80 dikurangi 20 60 ya, ditambah 12 dikurangi 5 7 sama dengan 67. Jadi nilai anak yang baru bergabung adalah 67. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal uraian yang nomor 1. Bangun ruang yang tidak memiliki rusuk dan titik sudut adalah, nah ini jawabannya bola ya. Jika kita gambar kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita ingatkan kembali kepada siswa-siswi kita bahwa sifat bola itu yang pertama mempunyai satu sisi lengkung tertutup. Ya, jadi ini satu sisi lengkung tertutup. Kemudian tidak mempunyai titik sudut. Tidak mempunyai titik sudut. Dan yang terakhir tidak mempunyai rusuk. Soal nomor 2. Bangun ruang yang dibatasi dengan dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung adalah, nah ini jawabannya kerucut. Nah, kita gambar ya, kurang lebih penggambarannya seperti ini kalau kerucut. Nah, seperti ini. Nah, di sini sifat umumnya yang pertama adalah mempunyai satu titik puncak. Yang ini ya, titik puncaknya. Kemudian mempunyai dua sisi. Nah, seperti yang tadi di soal, sisi alas. Yang ini yang berbentuk lingkaran, sisi alasnya. Kemudian dan sisi lengkung. Sisi lengkungnya yang ini ya, membentuk selimut dari kerucut. Itu ya Ibu dan Bapak. Soal nomor 3. Suatu kaleng berbentuk tabung berisi 462 cm3 minyak. Jika jari-jari alasnya 7 cm, maka tinggi kaleng adalah, berarti di sini yang diketahui adalah volumenya 462 cm3. Kemudian jari-jarinya atau R-nya sama dengan 7 cm.
yang ditanyakan adalah tingginya. Jadi kita bisa menjawabnya, volume dari tabung adalah V kali R kuadrat dikali T. Nah, karena R-nya 7 berarti kita pakai V-nya yang 22/7 ya. Volumenya tadi 462. 22/7 dikali R-nya kuadrat ya, berarti kali 7 kali 7 kali T yang ditanya. Ini bisa kita coret, berarti 462 sama dengan 22 dikali 7 dikali T. Nah, 462 sama dengan, untuk mempermudah kita urai, 20 kali 7 ditambah 2 kali 7. Oh maaf, ini maksudnya T dikali T. Jadi 462 sama dengan 140 ditambah 14 dikali T. 462 sama dengan 154 T. Jadi T sama dengan 462 dibagi 154. Ya, ini berarti kita lihat 4 kali berapa yang ujungnya 2, berarti 4 kali 3 ya, ujungnya 2, 12. Nah, kita coba kalikan 154 kali 3. Nah, ini kita uraikan, 100 dikali 3 ditambah 50 kali 3 ditambah 4 kali 3. Ini 300 ya, ditambah 150 ditambah 12. Hasilnya ini 462 pas ya. Berarti 462 dibagi 152 hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya T sama dengan 3 cm. Soal nomor 4. Jika tabung memiliki diameter atasnya 14 cm dan tinggi 20 cm, maka luas selimut tabung adalah, berarti di sini yang diketahui tadi diameternya ya 14 cm. D sama dengan 14 cm. Berarti kita tahu R-nya sama dengan D dibagi 2. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Kemudian tingginya T sama dengan 20 cm. Yang ditanyakan adalah luas selimut ya, luas. Jawab, luas selimut L sama dengan 2VR kali T. Nah, karena R-nya tadi 7 ya, berarti kita pakai V-nya yang 22/7 dikali 7 dikali T-nya 20. Ini bisa kita coret. Jadi 2 dikali 22 dikali 20. Ini langsung ya, bisa 44 dikali 20. Kita uraikan, 40 dikali 20 ditambah 4 dikali 20. Jadi 40 dikali 20 itu 800 ditambah 4 dikali 20 80. Jadi luas selimutnya 880 cm persegi. Soal nomor 5. Perhatikan tabung berikut. Volume tabung tersebut adalah, nah ini yang ditanya volumenya ya, berarti di sini ini R-nya 7 cm, kemudian ini tingginya. Volume tabung V sama dengan V kali R kuadrat dikali T. Nah, R-nya 7 ya, berarti pakai yang 22/7 dikali 7 kali 7 dikali 10. Ini bisa dicoret. Jadi 22 dikali 7 dikali 10.
ke sini dulu saja biar mudah. 22 dikali 70. 20 dikali 70 ditambah 2 dikali 70. 20 dikali 70 1400 ya, ditambah 2 kali 70 140. Jadi 1400 ditambah 140 hasilnya 1540 cm kubik. Soal nomor 6. Sebuah limas berbentuk segi 6 beraturan. Jika luas limas 300 cm persegi sedangkan tingginya 15 cm, maka volume limas adalah, nah di sini yang diketahui adalah luas limas ya. Luasnya 300 cm persegi, tingginya 15 cm. Yang ditanyakan adalah volume dari limas. Kita jawab, volume dari limas sama dengan 1/3 dikali luas dikali tinggi. Jadi 1/3 dikali luasnya yang ini ya 300 dikali tingginya 15 cm. Ini bisa langsung kita coret ya. Di sini 100. Jadi 100 dikali 15 sama dengan 1500 cm kubik. Oke, mudah ya. Soal nomor 7. Tabel berikut data tentang tinggi badan siswa kelas 6 yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Yang ditanyakan rata-rata tinggi badan siswa. Nah, karena ini perhitungannya banyak ya, jadi untuk menjawabnya kita di lembar terpisah saja. X sama dengan data yang pertama berarti ini 130 dikali 3. 130 dikali 3 ditambah data yang kedua 132 dikali 5. 132 dikali 5 ditambah data yang ketiga 135 dikali 4. 135 dikali 4 ditambah data yang keempat 138 dikali 3. 138 dikali 3 ditambah data yang terakhir 140 dikali 8. 140 dikali 8 dibagi, berarti yang ujung-ujung yang ini ya 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 8 sama dengan, kita uraikan dulu yang ininya untuk mempermudah perhitungan. Jadi 100 dikali 3 ditambah 30 dikali 3 ditambah yang kedua 100 dikali 5 ditambah 30 dikali 5 ditambah 2 dikali 5 ditambah ini ya 100 dikali 4 ditambah 30 dikali 4 ditambah 5 dikali 4 ditambah ini 100 dikali 3 ditambah 30 dikali 3 ditambah 8 dikali 3. Satu lagi ditambah 100 dikali 8 ditambah 40 dikali 8 dibagi ini ya 3 tambah 5 8 tambah 4 12 tambah 3 15 tambah 8 23. Kita selesaikan satu-satu. Berarti ini 100 dikali 3 300 ditambah 30 dikali 3 90 ditambah 100 dikali 5 500 ditambah
30 dikali 5 150 ditambah 2 dikali 5 10 ditambah 100 dikali 4 400 ditambah 30 dikali 4 120 ditambah 5 dikali 4 20 100 dikali 3 300 ditambah ini 30 dikali 3 ya 90 ditambah 8 dikali 3 24 tambah 100 dikali 8 800 ditambah 40 dikali 8 320 dibagi 23. Kita selesaikan. 300 tambah 90 390 ditambah 500 650 berarti 660 ditambah 400 500 540 ditambah 300 390 kesini ambil 100 jadi 414 ditambah yang ini ya 800 tambah 320 berarti 1120 dibagi 23. Nah, kita uraikan kembali ratusannya, kita kumpulkan berarti 300 ditambah 600 ditambah 500 ditambah 400 ditambah ini dulu ya yang ratusannya 100 ditambah sekarang yang puluhannya 90 ditambah 60 ditambah 40 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 4 yang ini ya tanggung satuannya ditambah yang ini belum 1000. Nah, kita jumlahkan 3, 6, 9, 14, 18, 19 ya 1900 ditambah kita pindahkan dulu yang 1000-nya ke sini 1000 ditambah 9 tambah 6 15 19 20 22 224 dibagi 23. Ini belum dibagi ya, dibagi 23. Nah, berarti di sini 2900 3000 berarti 3124 dibagi 23. Nah, untuk mempermudah menghitungnya ini 3124 per 23 itu bisa diuraikan menjadi 2300 per 23 ditambah 824 per 23. Nah, sekarang uraikan yang 824-nya 2300 per 23 ditambah 690 per 23 ditambah 824 dikurangi 690 sisanya 134 per 23. Nah, sekarang kita bisa menguraikan yang 132-nya. Jadi 2300 per 23 ditambah 690 per 23 ditambah 115 per 23 ditambah 19 per 23. Kita kerjakan 2300 dibagi 23 itu 100 ya, ditambah 690 dibagi 23
itu 3, berarti 30 ditambah 115 bagi 23 itu 5. 19 per 23. 135 19 per 23. 19 per 23 itu 0,8, jadi 135,8. Soal nomor 8. Modus dari data 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9 adalah, nah berarti kita kembalikan lagi ke pengertian modus adalah data yang paling banyak muncul. Di sini 5 muncul 1 kali, kemudian 6 muncul 1 kali, 7 muncul 1 kali juga, 8 muncul 3 kali, 9 muncul 2 kali. Yang paling banyak adalah 8. Berarti modus dari data tersebut adalah 8. Soal nomor 9. Median dari data 5, 8, 4, 6, 7, 3, 5, 9, 6, 9 adalah, nah di sini berarti kita harus mengurutkan dulu untuk mengetahui mediannya. Nilai yang terkecil adalah 3 ya, berarti 3,4, kemudian 5 ya, 5-nya ada 2, 5, kemudian 6, 6-nya juga ada 2, 6, kemudian 7, 7-nya 1 ya, 7 1, kemudian 8, kemudian 9 ya, 9-nya ada 2. Nah untuk memastikan semuanya sudah tercatat, kita hitung saja. Ini datanya ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah karena datanya genap berarti mediannya adalah dibagi 2 ya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Data kelima 6 ya, ditambah dari sini dari belakang 1, 2, 3, 4, 5. Data kelimanya 6 juga, berarti 6 ditambah 6 dibagi 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi median dari data tersebut adalah 6. Soal terakhir ya Ibu dan Bapak, nilai ulangan bahasa Inggris dari 10 siswa. Kemudian yang ditanyakan adalah rata-ratanya. Seperti biasa berarti rata-rata sama dengan kita jumlahkan semua data, 9 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 dibagi, karena jumlahnya 10 berarti dibagi 10. Nah untuk memudahkan karena ada pengulangan beberapa nilai, 5 dikali 5-nya di sini ada berapa? 1, 2, ada 2 ya, 5 dikali 2 ditambah 6-nya cuma 1 kali ditambah 7-nya ada 1, 2, 3, 4, 7 dikali 4 ditambah 8-nya di sini ada 1, 2 ya, 2 kali ditambah 9-nya 1 kali. 2, 3, 7, 9, 10 dibagi 10. 5 kali 2 10 ditambah 6 ditambah 7 dikali 4 28 ditambah 8 kali 2 16 ditambah 9 dibagi 10. Untuk memudahkan kita uraikan puluhannya, 10 ditambah 20 ditambah 10 ditambah ini satuannya 6 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9 dibagi 10. 10, 20, 40 ya, 40 ditambah
6 ditambah 8, 14, 20, 29 dibagi 10. 40 ditambah 29, 69 dibagi 10 sama dengan 6,9. Jadi rata-ratanya adalah 6,9. Seperti itu ya Ibu dan Bapak pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak dan Ibu pembahasan soalnya? Mudah kan untuk diajarkan kembali? Sekarang Bapak dan Ibu pasti lebih yakin kan untuk mengajarkannya? Dan juga supaya Bapak dan Ibu selalu yakin untuk mengajarkan materi-materi lainnya, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. Maka dari itu, jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Dan juga bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti pelatihan, silakan hubungi narahubung kami di bawah ini ya. Nantikan kami di video selanjutnya. Salam sehat.